Nah ini pendapat gue. Ya. Gue jujur ya, di sini kan gue ini kuliah justru udah pindah-pindah dulu. Yaps. Gak bangga Udah sih. berapa kali? Pindah kampus sih sekali. Pindah kampus. Tapi Pindah setelah pindah jurusan. kampus, gue pindah jurusan lagi tuh. Wow. Dan tiga-tiganya gue ospek. Pokoknya Rajin, paling gua rajin ospek dia. itu expert deh pokoknya. Udah pro player menjadi Bangga lagi gue anjing di ospek. Orang bangga ospek gitu ya. Gue bangga di ospek anjing, bangga dimaki-maki. Bagus dong punya pengalaman. Jelas. Dan ini terjadi sering sama gue gini. Gue kenal sama cewek. Misalnya gue tanya, cewek-cewek ini rata-rata gini loh. Gue nggak peduli sama masa lalunya itu cowok. Yang penting ke depannya dia nggak ngulangin. Mayoritas wanita ngomong betul, seperti betul. itu. Halo gengs, kembali lagi bersama gue Hafil Logo. Dan video kali ini gue nggak sendirian. Gue di sini bersama temen gue yang paling Siapa? Ganteng. Gak usah seimut deh lu anjing. Nama gue Dimitri. Dipanggil ini. aku Dan Dimi. Hai. Dimitri Dan dan saya Nisha. Denisha. Dan kita adalah Haha, apa tuh? Mencari punchline-nya. Dan selamat datang di konten Hal Dewasa. Hal dewasa, bincang-bincang seputar kedewasaan. Yeay. HD. HD Hafil Dimi. Ih, Oh, cakep. Gue, sorry ya guys, I'm too excited. jadi memang kedepannya Hal Dewasa ini gue bakal bersama Dimitri untuk kedepannya mengenai sharing-sharing mengenai kedewasaan selanjutnya gitu. Tinderku nyala. Wow. Cewek mana lagi nih? Wow. Dan by the way temen gue ini lagi kesepian, jadinya kalau ada cewek-cewek yang tertarik sama dia Gue bilang nih. bisa langsung Harus deskripsinya sanggupnya Instagramnya di deskripsi video ini, oke? Wow. Bisa dilanjut? 91 match. Dalam 1 minggu. Nih, gila. Temen Bangga gue. sekali temen gue emang. Kenapa saya bangga? Dan di sini gue pengen ngebahas mengenai perkuliahan, masa-masa zaman kuliah. Kuliah. Dan lagi viral juga kan kemarin-kemarin mengenai ospek online tuh. Ah iya tuh, yang kena ke pinggang gitu kan deh. Iya, parah. Itu menurut gue lucu sih. Apa lucu bagi lo? Teriak-teriaknya apa? Enggak sih kalau Tapi gue jujur sih itu sorry. Gue denger teriaknya tuh kocak loh, maksud gue tiba-tiba. Gue tuh ketawa cuy. Gue masuk kayak, hah? Ya udahlah itu tapi sebelum gue bahas gue mau tau dari lu tadi gimana kalau lu ya kalau gue sendiri sih sebenarnya ospek itu bagus ya karena gue juga pernah di ospek lah ya. menjabat. Pernah menanggul apa sih? Mengatur acara tersebut ya. Ya lu pernah jadi ketua Ketua. KMF ya. Ya ketua KMF ya. fakultasnya, ketua fakultasnya, organisasi fakultasnya. Dan menurut gue sih itu seharusnya bisa bermakna gitu di mata mahasiswa baru gitu. Jadi ya sebenarnya sih nggak salah, tapi yang lucunya itu ospeknya online-nya nih kayak terlihat memaksakan sih. Iya. Kalau menurut gue. Kalau menurut kalian gimana coba? Kalau gue personally karena gue ospeknya nggak pernah ospek online, iyalah ya. Iyalah. 2016 ya, nggak pernah. Kalau ada di UT Oh iya. terbuka atau online loh? Kalau Iya. tapi nggak ada ospek sih. Tapi ya ini kan organisasinya kan gitu. Apa tuh? Maksudnya tidak terurus, bukan tidak terurus. sorry guys, gue nggak tahu di UT ada ospek apa nggak. Gue asbun aja itu. Ya mentah-mentah Soalnya nyokap gue terbuka. kemarin sempat di UT kan. Oh gitu. Soalnya pengen iseng ngambil kuliah lagi kemarin di UT ya. Nyokap gue sih nggak pernah ngasih tau ada ospek online gitu. Soalnya osma gitu nggak ada sih. Ya beda lah anjir. Kalau nyokap lu kan memang Betul. Minum Karidin. wow. Apa ini? Ini teh apa ini? Wow. Teh yang memabukkan. Mabuk. Aku tuh mabuk. Apa itu? Kalian nggak pernah mabok? Nggak tahu. Cinta hobinya. Kita orangnya santai-santai aja ya. Oh, Nggak mabuk, gila. nggak sampai mabuk. Out of the box ini baju samaan semua ya. Ya, berarti kita sepemikiran. Gimana? Enggak, sumpah ini kita nggak ada janjian sih. Lanjutin lagi dong. Dia lagi. Ya, lanjutin lagi. Gue dari tadi ngomong dipotong mulu, gue jadi lupa. Gue dulu tuh ya, ospeknya tuh nggak ada ospek fakultas ataupun ospek dari universitas ya. Nggak tahu itu, Sebutannya apa ya? nggak tahu sebutannya apa, lupa gue udah 2016 pokoknya udah zaman gila lah. Nah dari situ gue tuh ngerasain ospek ya biasa aja, nggak ada kayak dimarah-marahin gitu ya. Jadi kalau gue ngelihat sekarang ospek
online secara dari mata gue itu menurut gue kayak buat apa dimarah-marahin? Kenapa nggak lo ospek itu buat pengenalan kampus gitu? Gak apa-apa udah, gak apa-apa, ayo lanjut. Iya sih. Ah, betul. Pengenalan kampus kayak oh di kampus ini tuh ada gini-gini, terus ada Wow, wow, Ada iklan. ada iklan. Wah. oh lagi ini Gak apa-apa. Iya, gaji kamu saya potong. Tawa. Tadi baru Pikir. Tawa lagi. Iya. Hal dewasa. Bincang-bincang seputar kedewasaan. lanjut. Jadi kalau gue personally apa ya kurang setuju sama ospek yang dimarah-marahin gitu ya. Dan ospeknya kayak lebih ke pengenalan kampus. Misalnya dia ngambil jurusan apa, nanti di jurusan itu lo bakal bisa belajar ini, ada gambarannya lah gitu. Itu kalau menurut lo. Menurut gue ya kan. ya sebenarnya sih ya tergantung itunya sih. Tapi kalau menurut gua ospek itu bermakna sih buat maksudnya ospek seperti itu memang ada sistemnya masing-masing, ada perannya Iya, masing-masing. Kayak punya apa ya? Iya, ada alasan gitu ya. Ada kenapa alasan melakukan melakukan seperti itu. Jadi ya lucu aja sih kalau yang waktu ospek apa online tersebut gitu memaksakan banget. Tapi lo tadi pendapat kayak gitu. Tapi kalau nggak pernah curhat sama gue yang katanya anjir nih junior gue nggak sopan lagi gini-gini. Lo ngomong tuh, lo cerita sama kebetulan barista gue ada satu kampus sama lo kan. Oh, I see. Lo kan bilang tuh Yeah. junior gue gini gitu loh. Iya. Nah. Kalau menurut gue itu suatu kesopanan, maksudnya tindak kesopanan yang udah diketahui semua orang. Jadi nggak perlu kita ditata. Nah gitu. balik. Nah ini pendapat gue ya. Ya. Gue jujur ya di sini kan gue ini kuliah justru udah pindah-pindah dulu. Yes. Gak bangga Udah sih. berapa gue. kali? Pindah kampus sih sekali. Pindah Pindah kampus. Tapi Pindah setelah pindah jurusan. kampus, gue pindah jurusan lagi tuh. Wow. Dan tiga-tiganya gue ospek. Pokoknya Rajin, paling gua rajin ospek dia. itu expert deh pokoknya. Udah pro player menjadi Bangga lagi gue anjing di ospek. Orang bangga ospek gitu ya. Gue bangga di ospek anjing, bangga dimaki-maki. Bagus dong punya pengalaman. Jelas. Itu kan berarti bagus dong. Iya kan? Jadi gini, jujur makanya tadi kenapa gue ngomong itu. Iya. Jujur aja. Balik sih kan katanya kembali ke orang masing-masing. Kata lo kan apa ya? Lu mestinya semua orang udah tahu dong harus sopan, tanpa harus di ospek gitu kan maksud lo kan tadi. Tadi kan lu bilang kan punya standar itu udah hal yang mestinya orang tuh ya kalau sopan tuh misalnya dari dulu juga dia harusnya udah sopan ngerti sopan santunan gitu loh. sopan mah udah diajarin dari Kecil kasih kecil. maksud lu kan seperti itu kan tadi. Itu case-nya permasalahan gue seperti itu ya. Maksud gue itu kan. Permasalahan gue Nah, seperti itu. Itu sih. Nah, maksud gue di sini adalah we never know gitu. Maksudnya lu pada pas kecil seperti apa bagaimana cara orang tua lu mengajarkan penerapannya. gitu loh. Kayak gue di rumah gue orang tua gue ngajarin gue sopan santun. Akan tetapi Yaps. orang tua gue ngajarin itu kayak bokap gue tuh ngajarin gue tuh kayak teman. Oh. Kayak gue nakal, gue minum apa ya lebih depan bokap gue. Tapi akhirnya gue ngatur kayak temen. Jadi gue tingkat kesopanannya itu menurut di keluarga gue wajar nih. Oke. Pada saat gue ngomong itu keluar, di mana ada keluarga orang yang strict. Paham nggak maksud gue? Jadi beda. Pada saat gue ngomong itu, orang ngomong apa? Kok lu nggak sopan sih? Jadi sopan itu ada Sebenarnya kayak lu ngomong orang baik, orang jahat. Ya menurut gue semua orang tuh punya sifat baik sifat jahat tergantung sudut pandang lu. Kelihatan baik banget, kelihatan pura-pura baik atau apa? Itu loh maksud gue. Nah, dan kalau menurut gue sendiri, ospek kampus tuh penting apa enggak? Penting. Gitu. Kebetulan gue ikut ospek terus gitu ya. Karena ini ospek kampus ada dua ya. Biasanya tuh rata-rata fakultas atau kampusnya sendiri. Malah kadang-kadang ada yang 3 sama kapro ini. Kalau misalnya tuh kayak lu jurusan. kayak misalnya di kampus gue ada namanya FISIP. FISIP itu kebagi 2, komunikasi sama HI. Nah, FISIP-nya ada, nggak tahu ya, setahu gue ada deh, setahu gue. Tapi ospeknya tuh kayak cuma perkenalan gitu, tapi yang ada nginep-nginep tuh yang HI komunikasi. Kayaknya di FISIP-nya gue nggak tahu, entah di kampus lain ada apa enggak ya, gue lupa. Ya, karena memang setiap fakultas Beda-beda kan, setiap kampus beda-beda peraturannya. beda-beda. Tapi maksud sistemnya. gue lebih ke arah gini sih, kalau lu salah, pasti kan senior lo ngasih hukuman. I mean itu nggak ada masalah sih. Dan hukumannya juga pasti sewajarnya. ada meaningnya juga. Nah gitu loh. Dan maksud gue ya kasih hukumannya sewajarnya, tapi dibuat shock terapi. Agar tujuan kenapa shock terapi? Balik yang tadi gue bilang sama lo.
mungkin di rumah lu diajarin seperti ini. Nah, lu kan sekarang di lingkungan kampus lo. Bukan berarti senior itu minta di dewa-dewain atau Iya. enggak lah. Enggak ada sama Cuman sekali. intinya cuma lebih ke arah lu sopan di sini. Ini kan ada satu titik kesopanan di masyarakat. Lu kan hidup nih bukan sama keluarga lu doang. Iya. Lu hidup tuh bermasyarakat. Betul. Nah, pada saat lu masuk satu kampus baru, lu masuk lingkungan dia. Oh. Dan lu harusnya adaptasi dong, bukan kampus lu adaptasi sama lu. Iya, aneh malah kalau Aneh pikiran malah seperti kayak itu. gitu. Nah, otomatis mungkin mereka ada tingkat kesopanan tuh seperti apa? Mungkin kayak di kampus gue, jujur. Gue ini terutama fakultas, ya mungkin fakultas lain ya, karena kita beda fakultas kan. Iya, fakultas. Fakultas gue tuh kekeluargaan kencang. Kenapa? Akhirnya kita ketemu nih, nyapa bang, apa bang, sampai lu ada apa-apa di jalan tuh mereka tiba-tiba lari gitu loh. Yang pada senior lu tuh jauh di atas lo, nolongin lu. Dan maksud gue, ya itu karena apa? Tapi di situ ada satu sisi kita merasa kayak keluarga, tapi kita juga sopan sama dia. Kenapa mas? Kenapa mas? Tehnya sangat amat Oh teh pahit ya? pahit banget. Oke. Ini coklat. Oh, boleh, makasih. Gila perhatian. aja. Nah balik itu, tapi jujur ya itu masalah ospek. Dan gue bilang gini, pada saat dimarah-marahin, itu cuma dikasih tahu, seolah-olah kayak mana yang bisa lo lakukan di sini, mana yang jangan lo lakukan Di di sini. luar. Oh ya, do and don'ts. in positive way. Do and don'ts-nya. Yes. Nah tujuannya apa sih? Kenapa lo diginiin? Iya. Pada saat nanti lo kerja, senior lo tuh bisa, bukan senior lo lah, bos lo tuh bisa yang umurnya di bawah lo, bisa yang mungkin, ini mohon maaf, kadang ada karyawan masuk suatu perusahaan, bosnya tolol. Ada. Tapi karena dia punya duit. Betul. Gue sih tolol. Oh saya tidak. Anda kayak menyinggung saya. Enggak. Nah tapi jujur ya, tapi maksud gue gini, setolol-tololnya bos lo, yang ngasih duit, yang ngasih lo hidup tuh bos lo. Kalau lo tidak nyaman di situ, ya lo mending mundurin diri. Bukan berarti bos lo lawan. Kalau misalnya bosnya salah, Enggak juga. Ya makanya balik. Lu mau orang menjadi idealis apa enggak? Kalau lu itu ya daripada lo lawan, lu ada etikanya. Etikanya tuh bukan dilawan, tapi lu mengundurkan diri. Ngapain? Kalau lu bilang lu peduli sama perusahaannya, lah yang punya perusahaan nggak peduli sama lu, dan dia juga nggak peduli sama saran lu. Ya lu kalau mau kayak gitu, lu buat aja perusahaan sendiri. Iya, betul. Ini kita, gue bukan mengajarkan untuk kabur dari masalah, tapi ini kita hidup karena kita hidup itu di lingkungan sosial. Gitu loh. Dia agak panjang gue ngomong jadi karena ini jujur ya gue, karena gue sendiri setuju sama ospek. Ada di omel-omel gue setuju banget. Tapi untuk ospek online, untuk ospek online, gue agak aneh. iya, susah Nah, kan, susah. Gue agak aneh gini, kayak misalnya tadi mungkin gue nggak tahu ya itu di frame apa enggak. Framing. Iya, gue nggak tahu. Nah, cuman jujur aja dari kalau lu sudut pandang lo yang diputar di media itu terus. Orang awam bakal bilangnya apa? Apaan sih? Nggak guna nih ospek. Nah, terus pasti kayak Masa ngomel-ngomel doang? nah, karena yang kalian lihat di media itu cuman Secuil doang. terus. Secuil doang. Yang ditayangin itu lagi. Iya, Sekarang iya. pertanyaan gue, lo nonton nggak dari awal sampai habis? Kalau di media ditayangin dari awal sampai habis, mungkin kalian berpikir lain. Perspektifnya jadi beda kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gue bukan menyalahkan yang nonton aja, panitianya mungkin ada salah. Kenapa gue bilang ada salah? Kalian tahu sekarang lagi pandemi, semua serba online. Belajar online aja nggak masuk. Apalagi lo marahin online. Ya, bener nggak? Gitu loh. Karena banyak kejadian nih. Lo belajar di rumah daring online sistemnya apapun. Nggak Yang efektif. Lo yang akhirnya lo dimarahin bukan sama guru lo atau bukan sama dosen lo, yang marah orang tua lo. Karena lihat apa? Lo belajar kok malas-malesan. Kan akhirnya banyak kasus orang tua marah sama anaknya apapun itulah. Iya. Di situ maksud gue dari gini, lo marah-marah, terus lo tahu nggak, lo lagi marah belakangnya ada orang tuanya. Terus mungkin orang tuanya pas denger masuk, pas anaknya dimaki-maki. Iya. Akhirnya kan Jadi ya miskom. memang lucu aja. miskom. Lucu. That's why kenapa ospek itu, kenapa tidak ada orang tua dampingin? Lu tuh menjadi mahasiswa, udah di atasnya siswa, lu mau jadi orang. Nah pas mau jadi orang, lu nggak mungkin apa-apa dikit-dikit bergantung sama orang tua lu. Betul. Nah lu biar jadi orang, lu masuklah ke lingkungan ini, lu dibuat di situ, dibentuk. Nah that's why kenapa kalau ada ospek itu pasti nggak ada orang tua. Karena orang tua itu gini loh, bukannya gue menyalahkan orang tua tuh mendidik anaknya. Kalau ditanya orang tua mana sih yang seneng liat anaknya disiksa terus, nggak ada yang seneng. Ya betul. Nggak ada yang seneng. Cuman kalau lu ngomong misalnya ini ospek, ini kan untuk kedepannya anak lu.
kalau orang tua udah nggak ada, ini anak kan hidup sendiri. Kalau lo manja, dia hidup gimana? Itu sih maksud gue. Iya paham. Jadi intinya dilemanya adalah mestinya panitianya nyari cara lain Untuk ospek. untuk memberikan mungkin sanksi. Hmm. Paham nggak lo? Gue tahu tuh katanya kalau nggak salah, jadi fakultas apa tuh mereka kayak punya ini ya apa sih Pos-pos namanya? sendiri nggak sih? Bukan kalau yang online kemarin katanya ada yang disuruh pakai seragam apa kayak atribut gitu loh. Iya. Maksud gue gini sih, atribut. Nah kalian juga mestinya ngasih tahu sih alasan ngasih atribut. Di kampus gue pakai atribut pas ospek. Sebelum ospek malah, gue ospek masuk itu ada atribut. Ospek fakultas gue ada atribut sebelum gue ospek, tapi ada tujuannya. Ada Atribut mininya gue simpel. sendiri. Gue pakai alma mater gue. Pak tiap hari tujuannya apa? Biar gue bangga pakai alma mater gue. Kenapa gue harus malu? Kenapa harus pakai alma mater gue pas pakai event? Itu yang pertama. Yang kedua, gue disuruh pakai baju warna merah. Tapi ada alasannya. Karena gue lupa warna. Kalau kayak psikologi itu kalau nggak salah warnanya ungu ya. Nah kalau gue kebetulan anak hukum warnanya merah. Karena Nah, identitas dari fakultasnya tersebut. Dan ditambah lagi, gue dikasih nemtek. Nemteknya itu ada gambar Dewi Justisia. Nah sekarang pertanyaannya kenapa harus pakai Dewi Justisia? Ya dong, kenapa lo nggak boleh pakai nemtek nama lo biasa? Kalau biasa kali ini lo bisa dimarahin. Ya simple, lo diajarin dan lo dikenalin ini lambang hukum. Jadi lu bakal Belajar. bakal dilihat sama anak di kampus lu itu supaya wah dia ternyata diketahui oh dia ternyata anak hukum gitu. Sebenarnya bukan ya. Ada meaningnya. Sebenarnya benar. Salah satu meaningnya itu dalam arti apa? Mungkin gue bukannya mengfitnah atau apapun. Yang ditakutkan kadang-kadang ada senior dari fakultas lain. Takutnya tiba-tiba entar salah dikira lu juniornya, salah tegur atau salah gimana. tegur dibilang kok lu malah gini nggak ngumpul gini-gini atau misalnya lu ngelakuin suatu kesalahan akhirnya lu mikirnya anak mana ternyata anak hukum cuma sebenarnya cuma ngasih tahu aja. Jadi ciri khas identitas Ciri untuk khas. atribut kan. Yes, tapi lebih ke arah lu diajarin. Kenapa? Kebanyakan yang masuk ke otak itu learning by doing kan. Lu belajar di kelas gue jamin yang kepake. Gue udah lulus nih ya, yang kepake berapa persen doang sih? Asli. Sisanya tuh lu pakai tuh yang Dasar-dasar. yang lu jalanin bener gak sih di hidup kalian? Yang dasar-dasarnya aja. Itu maksud gue yang dasar itu. Selain itu dari kuliah ya. Cuman Iya. pada saat di lu kehidupannya itu kan pembelajaran yang asli. Nah pada saat lu disuruh pakai atribut, lu pakai alma mater, lu disuruh pakai MTech. Ini kan lu sambil jalan kehidupan lu sehari-hari, bukan lu belajar di kelas. Dan akhirnya tiba-tiba ada senior nanya, kenapa lu disuruh pakai ini? Dan lu harus bisa jelasin. Akhirnya lu tahu siapa sih ini Dewi Justisia. Untuk Karena belum tentu semua orang bakal nyari tahu atau belum tentu semua orang tuh bakal hidupnya bakal kepo. Apa sih itu lambang ini? Pas besok lu udah lulus, ada orang nanya, itu kalau nggak salah lambang hukum ya? Emang iya ya? Gue nggak tahu. Lu kelihatan bodoh kayak gitu. Benar nggak? Iya. Kayak lu apa sih fakultas lu? Komunikasi. Ada lambang nggak kalau komunikasi? komunikasi ya. Gue nggak ada. Kalau komunikasi nggak tahu, gue lupa. Komunikasi. Gue udah lama banget pak nggak ke Kalau di kampus. kampus gue ya nggak ada lambang. Kalau lu komunikasi tapi jurusan apa lu? Komunikasi gue komunikasi. Jadi semua belajar. Oh lu berarti sama kayak kampus gue yang lama. Yes. Iya. Komunikasi doang. Nah, kayak komunikasi kan ada broadcast, ada PR biasanya gitu kan. Yes. Nah, cuma kan lo akhirnya tau kayak dulu gue pernah di komunikasi yang itu juga. Iya. Gue disuruh nih nemtek gue PR tuh yang berhubungan sama PR, entah mic lah, apalah, dulu buat bentuk kamera. Tujuan apa? Lu jadi ngeliat barang-barang ini Familiar. Paham nggak maksud gue sampai sini? Paham. Jadi itu sih maksud gue. Tapi kalau mestinya panitianya sih lebih juga nyari cara lain. Iya betul karena Yang- memang waktu kayaknya sih memang gara-gara waktu dan Belum punya pengalaman lah istilahnya. untuk masalah online wajar aja sih, tapi kalau menurut gue ya memang memaksakan aja sih untuk mengadakan hal tersebut, belum matang lah jatuhnya. Dan jangan sedikit-sedikit diaduin aja juga. Itu dia permasalahannya untuk Buat dede-dede. netizen bocil-bocil TikTok gitu ya yang biasa. Jangan nyalain TikTok, Ini, bos. kan gue banyak anak TikTok. Gue nggak bos. nyalahin TikTok ya, tapi bocil-bocil TikTok Oke. gitu loh. Nggak semua bocil dong. Ya semuanya lah, karena bocil itu belum tahu apa-apa yang gue pahamin gitu. Maksudnya kayak Ya intinya kalian boleh gini loh. Kalian boleh berpendapat, kalian boleh Boleh. gini. Cuma kalian jangan ngejudge. Maksud gue gini loh. betul. Lu boleh ngasih pendapat kayak, gue nggak sepakat gue gini. Lo kasih opini. Menurut gue itu boleh. Tapi bukan berarti lu langsung kayak ngejudge. Pantas aja nih bobo gini-gini. Kalian tahu dari mana? Betul banget, karena yang gue lihat
efeknya malah negatif pas ya video tersebut muncul gitu kan. Iya, dan akhirnya kesannya adalah ospek keras lagi. Organisasi juga jadi, semua organisasi jadi dilihat buruk karena ospek kayak gitu yang dilihatnya karena Sekarang- viral tersebut. Sekarang kalian ada yang ngomong, wah ini buruk, itu buruk gitu ya. Yang dulu-dulu emang nggak buruk. Gue cuma ngomong gitu. Dan kebanyakan yang dulu-dulu sudah punya anak mungkin sekarang. Nah sekarang gue tidak masalah yang punya anak tidak ada gitu. Mungkin kalian memang ada yang baik, ada yang gini. Balik ke dalam baik sama buruk sama ya. Cuma Cuma sudut pandang. iya. Cuma maksud gue gini. Akhirnya ada juga kan orang yang tadinya dulu demo, dulu teriak-teriak, dulu ngerasa gini, dulu ospek kayak gini, tapi ujung-ujungnya mohon maaf ada yang jadi koruptor juga kan. Ada yang ngerasa gini, maksud gue. Ada yang dulunya merasa benar Nah iya lah. dan maksud gue. akhirnya kedepannya ya Cuma maksud gue jangan terlalu dijudge juga gitu loh. Itu kan panitia kan juga mereka sebelumnya nggak pernah ngadain ospek dan mereka di ospek bukan cara online. Iya, Secara mereka langsung. biasanya gue yakin sih ya pasti mereka punya Tradisi adisi gitu. apa Tradisi bukan tradisi apa? apa sih siklus yang sering dijalanin. Tradisi betul. Betul tradisi ya. Tradisi Telkom Kamu- kan beda-beda ya. Pusing ya abis minum teh? Iya nih. Kamu Bukan sadar pusing. nggak? Sadar. Aku jadi- siapa? Pacar aku. Wow. Tapi dia selingkuh anak. Ih, sembarangan lu mau sundut biar kempes. Balik ke topik. Balik. Balik ya. Tapi jujur ya terakhir gue cuma bilang kalau ospek itu penting. Penting Yes. banget karena Itu memang ngebangun pribadi kalian. dan melatih menjadi dewasa sih kalau menurut gua. Kalau menurut gue, ya tadi gue bilang, lu gini, gue ngerasa gue udah sopan, gue ngerasa udah baik, belum. Yang ngelihat lu tuh orang lain, bukan diri lu sendiri. That's right. Dimi Teguh, Golden Voice. Why? Anjing banget gue. Oh, bagus. Dan mungkin Tapi nggak serius-serius gue ngomong itu, tapi gue ngomong itu jujur ya. Itu memang kalian itu harus mikir kayak gitu. Kalian itu makanya di mana ada ospek itu karena kalian biar bisa berbaur dengan lingkungan itu. Biar bisa beradaptasi dimanapun. Bukan. Nah, balik kecuali kalian tidak ada angin, tidak ada hujan, kalian dipukulin. Itu udah urusan beda. Itu udah Tapi kriminal. alasannya apa? Kenapa lu dipukulin? Mukanya tengil. Ah, itu beda urusan, Bos. itu udah kriminal. Gitu loh. Tapi setahu gue tidak pernah ada ospek seperti itu. Pasti ada meaning masing-masing, ada alasan tertentu mereka melakukan itu. Dan mungkin buat kakak-kakak ospek gitu ya, mungkin kakak-kakak panitia kakak panitia gitu ya, yang sedang mungkin mengurus ketika BEM atau ya, semacamnya. Ketika Anda mau nyari cowok jomblo, saya jomblo. Ya, Wow, itu sama sih. yang ya gitu. Ketika Korek dong, gue nggak tahu. ketika Mati ya, Korek. mati. Oh iya. ketika kakak-kakak ospek ini apa ya maksudnya ospek kan di saat pandemi online gitu, mungkin disampaikannya secara baik karena secara medianya nggak secara langsung, kayak ada gap dari media itu sendiri kan. Betul. Terus juga untuk adik-adikku sayang gitu, maksudnya ketika lo dihadapin dalam situasi yang maksudnya pressure gitu, lo lihat dulu kondisinya gimana gitu. Iya, Memahaminya secara baik gitu. Gue suka jawaban lo. Betul. Memang Paling sedikit gue nambahin lagi, Iya. itu kalian kakak-kakak senior ya. Mungkin gue sepakat omongan lo. Bukannya gue tidak, gue setuju ada dimarahin, gue setuju banget. Tapi karena ini online, menurut gue memang lebih baik pakai bahasa yang halus saja, bikin orang nyaman. Kenapa? Semua orang udah stres sama pandemi. Jadi maksud gue gitu loh. Jadi kayak nggak guna aja lo marah-marah gitu loh. I mean, beda ya marah sama tegas, galak tegas tuh beda. Iya. Nah kalau kalian mau sisi tegas silahkan. Atau kalian misalnya kasih hukuman tuh hukumannya memang udah nggak bisa diterapin lagi, bukan karena zaman, ini karena pandemi bos. beda. Lo beda. kasih hukuman yang memang kayak ya kalau mereka salah misalnya apalah gitu loh. Entah kayak misalnya kalau kayak gini akhirnya dia yang salah. Entah kalau disuruh ditanya tentang mata kuliah mungkin pasti belum. Pasti lebih ke arah kayak kalian SMA seperti apa. Coba bantu jelasin kenapa lo masuk gini. Yang lebih dicecar itu yang salah. Kenapa? Justru jadi pembelajaran buat dia. Gue nggak mau nih, malu nih gini. Tapi satu sisi dia ngerasa anjir gue harus ngomong depan orang baru. Gue harus gini, ya dong. Iya. Kalau dia bodoh, dia kelihatan bodoh depan orang. Tapi kalau dia misalnya di depan orang-orang kayak gitu, secara ada nilai moralnya. Nilai moralnya apa? Lu diajarin
untuk bisa berani ngomong. Betul. Ada nilai positif yang menurut itu Ya. Memang bener. Karena memang gue setuju banget sih masih kalau memang mabuk. ospek nggak untuk ospek Anda matanya merah. mata nyetir tuh gimana? merah, Ya. pikiran melayang-layang. Aduh, gue nanti yang nyetir deh. Hal dewasa. Bincang-bincang seputar kedewasaan. Kenapa? Ini no hard feeling lo sama gue. Iya. Kenapa lu mau sama dia? Ini dalam arti bukan ngomong cinta ya. Iya. Kenapa lu tertarik sama gua? Kenapa lu nerima gua gitu? Iya, karena dia ya let's say kita tahu masa lalunya dia. Yaps. Dia dan ini terjadi sering sama gue gini. Gue kenal sama cewek. Misalnya gue tanya, cewek-cewek ini rata-rata gini loh. Gue nggak peduli sama masa lalunya tuh cowok. Yang penting ke depannya dia nggak ngulangin. Mayoritas wanita ngomong seperti itu. Di tengah mundur. No, I know, no. Gitu. Di gue sih enggak. Kebanyakan maksudnya dari pengalaman dia cewek-cewek. Maksudnya pengalaman gue sih nggak mundur. Cuma maksud gue mereka rata-rata ngomong gitu. Yang penting Termasuk mereka teman-teman gue ya. kayak mereka tuh kayak memang Nggak peduli masa lalu. yang penting ini orang serius apa enggak gitu ke depannya. Maksudnya dia ke depannya nih mau berubah apa enggak gitu loh. Iya. Nah, tapi banyak yang gue lihat cowok, koreksi if I'm wrong. Di bawah ya. Iya. It's okay kalian mau caci maki gue karena ini Silakan gue aja sendiri komen juga. di bawah Karena pendapat kebetulan kalian masing-masing mengenai beberapa circle gue. konteks sekarang. Yes, beberapa circle gue, termasuk gue kadang-kadang. Gue tuh terlalu menuntut banyak. Iya, Apa circle emang. gue? Sagi. Kan lu kan Jangan ngurusin zodiak, bos. Zodiak kalau begitu kan lu banget. kan memang selektif Oh enggak, orangnya. beda selektif. Coba masuk gue gini, kadang-kadang ada cowok yang tahu masa lalunya nih si cewek, Oh iya. akhirnya disalahgunain. Ada Biasa sih, banyak. beberapa cowok malah menyalahgunakan itu, paham gak lo? Ya. Masa lalunya si cewek. Tapi untuk di konteks serius ada sih, gue tahu temen gue ada yang tidak peduli masa lalunya si cewek ada. Tapi banyak juga temen gue Yang memanfaatkan dia udah nakal, tapi dia mau dapat cewek itu yang super Oh. ngomongnya alim baik, sempurna, itu perawan. teman gue banyak, Anjing teman tuh. gue banyak. Nah tapi teman gue yang cewek kebanyakan malah kebalik, kebanyakan justru gue nggak peduli lu mau perjaka kek, lu mau enggak kek, lu mau dulu pernah mabok, lu pernah masuk sel, Lu mau tapi revisi ke nggak kek? depannya lu bisa bawa ke jalan yang benar, it's okay gitu loh. Paham nggak maksud gue? Paham. Nah itu kenapa? Lu mabok kayaknya dari tadi gue ngoceh. biar itu aja tar. Anda mabok. Itu gimana ya, Nis? Kalau gue gini, karena menurut gue pendapat gue begini dong. wow, terus entah gini. Nah menurut gue, mungkin pandangan wanita-wanita itu adalah terjadi kalau Teh gue kemana-mana, makanya gue tutup. Oke lanjut. terjadi karena mungkin stereotip dan culture gitu. Culture. Oke. Culture Lingkungan. dari gitu yang terbentuk, jadi mereka tuh berpikiran oh iya gue kalau gue nyari laki-laki tuh maunya bad boy. Terbentuklah di opini masyarakat gitu. Jadi diterima sama kita perempuan kayak gitu. Terbentuk kan pemikiran kita karena culture kan. Tapi kan gini. Tahu nggak sih? I know. Nah. Coba gini. Rumah lu di mana? Nah, Temen gue di mana? yaps. Semuanya berpikir kayak lu. Paham nggak maksud gue sampai Yes. sini? Tapi kalau cowok itu random thingsnya lebih banyak. Kalau gue mungkin alasan gue kenapa gue mau sama Hafil bukan karena Jangan hafil lah. Kenapa lu mau sama cowok yang misalnya masa lalunya jelek itu aja? Enggak, gue nggak mau sama cowok yang masa lalu jelek. Lu. Pak, tadi dulu dengerin dulu. Oke. Gue mau Seru nih. astagfirullahaladzim kaget gue mau sama cowok tuh. Nggak apa. Halo, dari kamera om. Hal dewasa. Bincang-bincang seputar kedewasaan. Lanjut. Oke. Kalau menurut gue tuh memilih terlepas dari Hafil ataupun bukan karena bukan dia karena bad boy atau apa, tapi karena gue melihat suatu laki-laki itu bisa diajak sebagai partner diskusi karena gue orangnya Partner hidup lebih tepatnya. iya gue lebih suka diskusi gitu loh misalnya. Oke. Apa lewat aja? Gue lebih suka kayak misalnya gue punya opini gini-gini lo gimana, gue lebih suka kayak gitu sih, gue nggak Jadi melihat lebih teman diskusi iya dan gitu gitu. gue jadi nggak melihat Emin lagi. kan, balik. Tapi kan nggak semua cewek kayak gitu kan. Yes. Nah itu sih, cuman tetap sih gue masih penasaran. Masih gue tanya satu-satu cewek kan nggak juga ya? Iya, Nah iya, jadi iya. yang nonton video ini tolong yang untuk cewek-cewek tolong dijawab pertanyaan Dimitri. Kenapa
wanita itu lebih nerima apa adanya daripada cowok. Intinya lebih itu sih. menerima masa lalu mereka, masa lalu cowok dibanding cowok yang suka memanfaatkan masa lalu cewek gitu. Betul kan? Benar. Nah. Karena ini stigma di apa ya sebetulnya cuma kita kali ya. Iya. Gua nggak tahu. Di lingkungan Gua kita, nggak bilang culture juga ya. di circle. Iya. Banyak circle lah, kebanyakan circle. Cewek gampang atau cewek yang kayak gitu dicapnya tuh wah macam-macam deh gampangan AUL tapi kenapa cowok nggak dicap? Mungkin kita harus ngobrol sama Yang lebih expert. yang lebih expert, yang lebih Gua sepakat. Karena gue personally nggak bisa. Nggak mungkin nggak jawab, mungkin. lu nggak mungkin jawab juga. Karena gue nggak bisa jawab itu. Karena kalau menurut gue ya tadi gue balik lagi gue bilang gue memilih hati bukan. Iya Gue kan? suka cowok bad boy enggak. Nggak, dia juga nggak kelihatan bad boy. Paham nggak? Saya mah orang Kalau bad baik-baik. boy itu ya bad boy itu bukan masa lalunya jelek sih. Sebenarnya bad boy itu kan istilahnya kan orang yang memang tuh hidupnya memang aura-auran apa. Tapi ini akhirnya yang kebanyakan orang lihat itu setelan bad boy. Kenapa jadi fashion? Nah, betul. Tapi fashionnya dia nggak bad boy lah. Iya, emang gue nggak Kan lihat. gua udah bilang dia nggak kelihatan bad boy Nisha. Saya Dia brengsek. Ya iya dia kelihatannya kayak cowok baik-baik, cuman brengsek. Iya. Ya, gue jadi ngejelekin dia, Pak. Tapi ya ada ya, tapi tetap ya. Maksud gue kayaknya emang kita harus nyari yang lebih berwawasan lah ya mengenai Maksud hal lo gue tersebut. nggak berwawasan gitu. Ya mengenai hal tersebut lah. Apa nih? pukul. Jangan Karena dong. diciptakan untuk Pukul. ada Ya udah, mungkin segitu aja kali ya. Dan mungkin kalau misalkan kalian punya rekomendasi buat ngomongin hal pertanyaan Dimitri yang tadi, boleh tulis di komen juga siapa kira-kira yang cocok menjawab pertanyaan Dimitri. Oke, gitu aja. Kalian juga kalau mau jawab aja nggak apa-apa. Nah. Tapi kalau kalian ada yang nanya kak, coba deh kak wawancara ini deh ini. Siapa Mungkin lo ada temen gitu. kenalan. Ya sebenarnya kita ada sih yang mau kita wawancarain gitu. Cuman Di next selanjutnya gitu. emang Oke. gitu ya. Gue Iya. sejujur gue nggak di briefing sih, gila. Emang gue tuh suka yang hal dadakan gitu loh. Tapi by the way nggak apa-apa ya. apa? Iya, Hafil sama iya, gue sih gue ngasih ide. Lu nggak boleh nyalain Hafil, nggak boleh nyalain gue. Gue mau kayak yang Hafil, hal agak. Nah kebetulan dia ada teman, dimana temannya Diri gue kenal juga. Siapa? Gue nggak mau sebut nama dulu dong. Itu yang tadi. Oke, berarti kita udahin saja dulu Kan karena udah diudahin tadi. belum di closing. Oh. Gak apa-apa. Anda Gak apa-apa sih. belum. Oke, kita Maafkan sudahin saya. aja dulu. Thank you semua yang udah nonton. Thank you semua udah bertahan sampai akhir video ini. Tolong Gue sih nggak subscribe. bertahan. Ya mudah-mudahan kan. Hah? Tolong support gua untuk menjalankan YouTube gue ini. Dan thank you semua, gua Hafil Loko dan partner gua Dimitri Prameswar. Dan Nisha. dan Nisha. Dia sebenarnya hari ini doang sih teks itu enggak. Enggak, gue mau in-frame lagi pokoknya. Pokoknya Oke, kalau thank yang you semua cewek-cewek untuk gua semuanya. in-frame. Bye bye, thank you. Bye-bye.